Pasal 3 ayat 38, saya baca terlebih dahulu. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Saudara melanjutkan ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia ditinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab mengatakan, ada firman, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, kita setidaknya membaca variasi dari Injil Matius. Ya, kalau bisa sebetulnya juga perbandingan Injil Markus, tapi kita bukan PA hari ini ya, paling enggak Injil Matius saja. Saya baca sendiri saja, yaitu pasal yang keempat. Markus sebenarnya pendek sekali sih ya, cuma 2 ayat itu. Matius, saya baca pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci yang menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati perenungan kami menjadi perenungan yang berkenan kepada Tuhan, perenungan yang mengubah kehidupan kami, yang mendorong kami untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang menopang hamba-Mu dan juga setiap orang yang hadir di ruangan ini, sehingga setiap daripada kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang berfirman kepada jemaat-Mu, kepada kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. So, kita sudah membahas ini ya, apa keunikan dari silsilah Lukas yang ditarik sampai ke atas dan berakhir kepada anak Allah. Sedikit pengulangan, biasanya silsilah itu mulai dari yang tua kepada yang paling terakhir. Tapi di sini kalau kita melihat itu mulai dari yang terakhir, yang paling recent, yang paling kontemporer, dan ditarik sampai kepada yang paling mula-mula, yaitu di sini dikatakan anak Adam lalu anak Allah ya. Kita sudah membahas juga salah satu poin yang penting di sini, ini berkaitan dengan konsep universal dari Lukas. Sangat tipikal Lukas kalau kita membaca juga membandingkan dengan kisah para rasul misalnya, dia juga mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan Allah juga, kita ini keturunan Allah juga. Di dalam peristiwa Paulus yang berkata-kata kepada orang-orang yang ada di Yunani itu ya, lalu dia berusaha untuk persuade mereka, bikin bridge penginjilan dan sebagainya. Kita ini keturunan Allah juga, dan di sini betul-betul dikatakan ini adalah
keturunan Allah semua manusia. Meaning panggilan ini bukan hanya cuma untuk orang Yahudi atau orang Israel, tapi kepada seluruh umat manusia untuk menghidupi the story of Jesus Christ. Ini adalah story universal, bukan hanya story untuk orang Kristen, tapi untuk semua manusia, karena semua adalah keturunan Allah. Kita sudah membahas juga di dalam bagian ini, supaya kita perlu membedakan definisi anak Allah seperti yang mungkin kita orang evangelical lebih familiar dari Yohanes 1 misalnya, dengan yang digunakan oleh Lukas di dalam pasal yang ketiga. Ini istilah anak Allah di sini bukan di dalam pengertian yang sama seperti di dalam pengertian Yohanes, yaitu siapa anak Allah, yaitu mereka yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah itu ya. Terus kemudian kita menerjemahkan istilah anak Allah di dalam pengertian orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi di sini dimengerti dalam pengertian yang universal sebetulnya. Nah, ini tentu saja tidak mengatakan bahwa semua orang regardless dia percaya nggak percaya dia akan diselamatkan. Lukas nggak pernah mengajarkan itu ya. Tapi sudah melihat di situ akomodasi atau embrace, pelukannya itu betul-betul satu pelukan yang universal untuk semua umat manusia menghidupi story Yesus Kristus. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting dengan bagian ini adalah karena ini berakhir kepada Adam, lalu terus begitu Allah ya. Adam itu di bagian terakhir pembacaan pada pasal yang keempat di sini. Selain ada tipologi yang jelas di sini menunjuk kepada Musa, Elia dan Israel, maksudnya kita tahu ini dari kata 40 hari ya. Karena kan di situ dikatakan dia tinggal 40 hari lamanya, itu connected dengan Musa, dengan Elia, dengan Israel. Tapi juga sekaligus di dalam pengertian ini Adam ya. Adam itu ya Adam historical Adam pasti ya. Tapi juga Adam di dalam pengertian manusia. Adam itu kan manusia maksudnya ya. Adam itu manusia, tapi juga the historical Adam, sehingga historical Adam, tipologi Adam Kristus, tapi Adam juga di dalam pengertian yang luas. Adam yaitu manusia maksudnya. Jadi di sini kita melihat bahwa sekali lagi pengalaman pencobaan itu dialami oleh Yesus sebagai Adam yang kedua ya, mewakili kita juga sebagai manusia yang juga dicobai sebagai manusia juga according to his human nature, itu di hadapan Allah ya, lalu ketaatannya dan sebagainya juga menyatakan model bagi ketaatan kita ya. Adam di dalam pengertian both historical Adam tapi juga di dalam arti manusia, meaning tipologinya ini adalah satu tipologi yang sekali lagi memeluk atau merangkul semua manusia, mengatakan bahwa kita juga enggak akan terkecualikan dari kehidupan pencobaan ini. Ini model di dalam kehidupan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah kehidupan yang sudah dialami oleh Musa, sudah dialami oleh Elia, dan sudah dialami oleh Israel, dan juga akan dialami oleh seluruh umat manusia pencobaan ini. Karena ada istilah anak Adam, anak Allah ya. Tipologi Adam Kristus itu sekali lagi bukan hanya Adam sebagai the historical Adam, tapi Adam juga di dalam pengertian memang semua manusia. Nah, waktu kita membaca dalam bagian ini kita mendapati strukturnya sama ya di dalam semua Injil sinoptik baik Matius, Markus ataupun Lukas. Saudara membaca di situ pencobaan di sini semuanya hadir setelah baptisan, itu setelah baptisan lalu kemudian pencobaan ya, baptisan kemudian pencobaan. Kalau kita memikirkan di dalam cara yang salah, kita bisa ngeri sekali ya. Waduh, kalau begitu mendingan saya nggak usah baptis anak kali ya. Baptis anak lalu apa? Terus dia mulai sakit-sakitan begitu ya. Terus kita mulai gambaran-gambaran horor gitu tentang Kristen atau kayaknya gitu. Memang ya sepertinya begitu. Saya juga lihat teman saya begitu, semakin dia jadi baptis mau apa terus akhirnya terus hidup jadi makin susah dan sebagainya. Ternyata memang sudah dicatat di dalam firman Tuhan, memang patternnya begini gitu ya. Setelah baptisan langsung mendadak pencobaan begitu. Bukannya makan-makan, pesta-pesta, tapi pencobaan gitu. Karena setelah itu terus Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun begitu kan dalam pengertian ini. Kita masih berpikirnya terbalik, pencobaan itu nggak bisa dihindari sebetulnya. Nggak ada orang yang nggak mengalami pencobaan, dan karena itu perlu baptisan. Sekali lagi ya, kita bukan jangan dibaptis, nanti kita baptis lalu komitmen makin jelas terhadap kekristenan, nanti bagaimana akhirnya setelah itu masuk langsung ke pencobaan, hidup digoyang-goyang, itu nggak menyenangkan, lebih baik saya nggak usah baptis. Bukan, itu cara pikir yang salah. Pencobaan itu sudah pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Nggak ada orang yang
exempted daripada pencobaan itu nggak ada. Semua orang akan mengalami pencobaan. Justru karena kita bakal mengalami pencobaan, lebih baik dibaptis. Mengapa lebih baik dibaptis? Karena bukan ritual baptisnya. Kalau kita sekali lagi waktu membaca dalam peristiwa baptisan, di situ kalimat yang penting, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu mengonfirmasikan, ya, meneguhkan, mempersiapkan Yesus bukan hanya untuk mengalami pencobaan ini, tapi juga bahkan seluruh kehidupan pelayanannya, bahkan sampai dia naik ke atas kayu salib, itu sangat related dengan kalimat yang keluar dari langit itu, yaitu engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tanpa bagian ini, tanpa menghayati bagian ini, orang akan gugur di dalam pencobaan, orang akan kacau balau di dalam pencobaan. Waktu kita membaca di dalam bagian ini, kita tahu salah satu yang digoncang oleh iblis. Saya sudah pernah singgung bagian ini, tapi ini sekali lagi karena kita memang sedang baca pasal 4, ya. Salah satu bagian yang digoncang oleh iblis kan bagian itu, bagian keanak-alahan, ya. Jika engkau anak Allah, kan Yesus mendengarkan kalimat engkaulah anakku yang kukasihi, anak Allah, kan, ya. Saya sudah pernah bahas ini, sekali lagi kita mungkin kecenderungannya membaca di dalam tradisi Yohanes, ya. Yesus anak Allah satu-satunya yang tunggal, the only begotten Son of God, begitu kan, ya. Itu Trinitarian formula, begitu, ya. Tapi sekali lagi kalau kita membaca di dalam perspektif Lukas, sebetulnya pengertian anak Allah di sini pengertian anak Allah rather dalam pengertian yang universal, meaning Yesus itu anak Allah dan kita ini seluruh manusia itu anak Allah. Kalau menurut silsilah itu, di sini waktu dikatakan jika engkau anak Allah, maksudnya dalam pengertian apa? Jika engkau merasa dirimu manusia yang adalah anak Allah, begitu, ya. Ini pencobaan bukan cuma untuk Yesus, ya, tapi pencobaan untuk seluruh umat manusia. Jika engkau anak Allah, betul apa manusia itu anak Allah? Apakah betul semuanya itu keturunan Adam? Apakah betul semua manusia itu adalah anak Allah di dalam pengertian keturunan Allah? Betul nggak manusia itu diciptakan oleh Allah? Jangan-jangan tidak, begitu, ya. Goncangan-goncangan seperti itu disodorkan lagi di sini kepada Yesus Kristus. Jika engkau anak Allah. Kalau sudah membaca di dalam perjanjian lama yang disebut anak Allah itu by no means bukan hanya pribadi kedua gitu, tapi Israel pun juga adalah anak-anak Allah. Bani Israel itu, ya, the children of Israel, the children of whom? The children of God, pasti the children of siapa lagi, the children of God. Bani Israel, anak-anak Israel atau the children of Israel, itu satu formula yang common sekali di dalam ini, ya, di dalam Pentateuch misalnya menyebut istilah seperti itu, anak Allah. Anak Allah sudah pasti berkaitan dengan Israel, ya. Musa juga pasti termasuk di dalam, Elia pasti termasuk di dalam, dan oleh Lukas diperluas lagi untuk menggambarkan bahwa semua manusia itu sebetulnya keturunan Allah. Ini bukan pengajaran liberal, ini teologi profil dari Lukas, ya. Saudara salah baca kalau sudah mengerti, wah ini kan mulai jadi liberal, gitu. Berarti semua orang adalah anak-anak Allah. Itu karena pembacaan kita cenderung sangat dibatasi oleh ini Johannine tradition sebetulnya, ya. Tapi Lukas punya pengertian yang sedikit berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh perspektif Yohanes di dalam hal ini. Tanpa harus menjadi liberal, pengertian anak Allah di sini mau dikatakan bahwa sekali lagi, ya, semua manusia itu akan digoncang identitasnya oleh iblis. Semua manusia yang digoncang ini bukan cuma Yesus. Yesus digoncang juga karena Yesus memang manusia sejati, manusia sepenuhnya. Digoncang dengan cara apa, Ya ini pencobaan-pencobaan yang ada di sini. Kita bersyukur account dari Matius dan Lukas setidaknya itu mencatat pencobaan 3 itu yang dialami. Kalau kita membaca di dalam Markus kita nggak menemukan detail seperti itu, tapi Matius dan Lukas mencatatnya. Tapi sebelum ke sana, kita membaca dulu di dalam ini, ya, ayat per ayat 1, 4 pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu dibawa ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ya, perhatikan di sini bahkan dengan Yordan, ya, bukan cuma ada Musa tapi juga ada Yosua, ya, sebenarnya. Jadi ini very rich motif. Kembali dari sungai Yordan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, ya, mengingatkan Israel, Musa, Yosua dan sebagainya. Wilderness kita sudah pernah bahas, ya. Ini wilderness, saya nggak mau mengulangi terlalu elaborate dan terlalu panjang, tapi wilderness di dalam pengertian
yaitu satu tempat atau satu situasi, satu keadaan di mana kita nggak mendapatkan apa-apa di situ, wilderness ya, itu peristiwa padang gurun seperti dalam kehidupan kita ya. Kita juga bisa mencicipi peristiwa-peristiwa seperti ini, peristiwa padang gurun ya, waktu fasilitas di dalam kehidupan ini seperti ditarik oleh Tuhan gitu. Dan yang memimpin ke tempat seperti ini adalah Roh Kudus sendiri, bukan setan, bukan iblis. Roh Kudus yang memimpin seseorang masuk ke dalam padang gurun. Di dalam bagian ini kita membaca, termasuk juga di dalam account yang lain, sudah membaca Injil sinoptik yang lain juga mengatakan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Mengapa padang gurun? Karena ya padang gurun menjadi ujian apakah kita bisa mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan, atau sebenarnya kebahagiaan kita itu lebih dikarenakan ada fasilitas-fasilitas hidup yang ada di sekitar kita ya. Ini sangat mirip dengan kitab Ayub ya, waktu iblis mencobai Ayub kan juga mengatakan kalimat itu kepada Tuhan ya. Cukup theological sebetulnya saya. Jadi iblis itu enggak selalu error. Iblis mengatakan ya dia pasti taat kepada kamu ya. Kamu kasih dia kekayaan, kasih kamu kesuksesan, nama harum, teman ini dan itu, dan ya pasti taat, pasti ibadah kepada Tuhan. Perlindungannya seperti itu. Siapa yang nggak akan beribadah kepada Tuhan? Kalau nggak beribadah ya keterlaluan itu ya, namanya orang lupa Tuhan seperti itu, sangat keterlaluan. Tapi coba kamu tarik itu, satu persatu ditarik, kesehatannya kamu tarik, lalu itu apa kekayaannya, anak-anaknya dan sebagainya. Nanti kita ngomong lagi, apakah dia masih bisa taat kepadamu atau tidak. Tuhan meresikokan apa itu saya apa ya istilahnya ya, Tuhan meresikokan apa ini saya pertaruhan ini ya, bukan gambling ya, gambling istilah yang salah, Tuhan nggak mungkin main gambling, tapi Tuhan meresikokan pertaruhan ini ya dengan iblis. Oke, kamu mendapatkan hak untuk mengacaukan kehidupannya itu, dan betul kan Tuhan akhirnya membuktikan Ayub tetap taat kepada Tuhan. Ayub tetap memelihara hubungannya dengan Tuhan despite apa yang dia alami di dalam kehidupan itu. Pengalaman padang gurunnya Ayub. Berarti proposal tesisnya iblis diterima oleh Tuhan ya. Proposal tesis itu. Dia mengajukan tesis seperti ini gitu. Orang itu baru betul-betul mencintai Tuhan kalau dia di dalam keadaan padang gurun. Kalau dia nggak di dalam keadaan padang gurun, nggak usah ngomong dia mencintai Tuhan. Diterima loh saya proposal tesis ini gitu. Karena Tuhan betul-betul mengizinkan Ayub untuk mengalami peristiwa padang gurun, dan bersama dengan itu membuktikan bahwa Ayub tidak seperti yang dikatakan oleh iblis. Di dalam hal ini tesis daripada iblis gugur karena iblis percaya Ayub pasti nggak punya cinta yang tulus dan iman yang tulus kepada Tuhan. Tapi melalui peristiwa itu membuktikan bahwa Ayub betul-betul mempunyai iman dan cinta yang tulus kepada Tuhan. Sampai terakhirnya kita membaca kan di dalam pasal 42. Balik kepada bagian ini saya. Ini juga prinsip yang sama kan ya. Bahkan Roh Kudus di sini yang membawa Yesus ya, anak Allah itu ke padang gurun. Roh Kudus yang sama juga akan membawa saudara dan saya ke padang gurun. Di dalam peristiwa padang gurun kita masing-masing, meskipun nggak harus takarannya seperti Ayub ya, kehilangan semuanya gitu, almost semuanya. Ya, Tuhan tahu bagian-bagian mana yang di dalam kehidupan kita itu perlu dimurnikan ya, bagian-bagian itu yang seringkali Tuhan taruh di dalam peristiwa padang gurun untuk menguji kita ini betul-betul bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada fasilitas yang selalu ada pada kita itu. Dia dicobai, Yesus maksudnya 40 hari lamanya ya, itu sekali lagi motif 40 hari kita seperti Musa yang 40 hari waktu dia menantikan Torah itu bersekutu dengan Tuhan 40 hari. Elia yang juga 40 hari dan juga terutama Israel ya yang juga 40 hari dicobai di padang gurun di dalam 40 tahun mengalami pencobaan, pembentukan ketaatan dari Tuhan di padang gurun juga merupakan satu pencobaan yang dari iblis dan Israel gagal. Waktu di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bagian ini menarik saya.
tidak makan apa-apa. Kadang-kadang orang terus kemudian memperdebatkan ke dalam diskusi yang luar biasa konyol dan nggak fruitful sama sekali itu ya. Ini loh coba dibilangnya nggak makan apa, berarti minum tuh gitu kan di sana ya. Ini jadi ngomong soal diet sekarang gitu ya. Jadi makan terus habis itu mau sederhana. Ini nggak makan apa-apa, berarti bukan cuma nggak makan kambing loh, berarti betul-betul nggak makan apa-apa. Sayur pun dia nggak makan, itu jadi konyol saya ini ya Pak Hermeneutik saya. Pembicaraan antara diskusi makan minum atau minum makan tidak minum, minum tidak makan dan sebagainya gitu kan ya. Sama sekali bukan poinnya saya di sini. Secara biblical teologi kita nggak tertarik untuk menyelidiki dia tidak makan apa-apa terus kita jadi mulai aware, oh berarti berarti masih minum begitu ya. Itu motif nggak penting sama sekali gitu. Waktu dikatakan di sini tidak makan apa-apa, itu mau mengatakan bahwa Israel waktu dia 40 tahun berjalan di padang gurun itu makan apa-apa, yaitu makan mana. Tapi Yesus tidak makan apa-apa. Saudara jangan benturin lagi ya, tapi itu 40 tahun, 40 hari loh ya, lain punya begitu ya. Again, saudara kacau lagi hermeneutiknya itu. Yang penting itu 40-nya ya, bukan komparasi hari dan tahun begitu. Karena kalau saudara masuk ke dalam model penyelidikan saintifik yang so precise seperti itu ya, seperti gaya orang modern, saya khawatir kita membaca firman Tuhan akhirnya bukan dapat yang message yang penting yang Tuhan mau kasih kepada kita, tapi dapat pengetahuan yang nggak karu-karuan yang sama sekali nggak dimaksudkan oleh penulis kitab ini yaitu Lukas ya. Sekali lagi saya, Yesus 40 harinya dia tidak makan apa-apa dan karena itu ia lapar. Israel 40 tahun itu selalu dicukupi kebutuhannya oleh Tuhan, makan mana ya, mereka tidak lapar, tapi Yesus tidak makan apa-apa dan dia lapar. Maksudnya apa saya? It's just correct saya kalau di sini Yesus kemudian makan roti kan ya, masuk akal loh. Mau kurang apa lagi? Saya sudah 40 hari nggak makan apa-apa ini, berarti nggak makan mana? Israel makan mana? Saya sudah transcend Israel kan sebetulnya. Maksudnya Yesus ya, Yesus sudah transcend Israel kan, sudah melampaui Israel dengan hal ini. Israel kan makan roti kan, dipeliharakan oleh Tuhan sendiri makan mana, tapi Yesus tidak makan apa-apa di sini selama 40 hari. Lalu datanglah temptation ini yang sangat tepat waktunya. Gak bisa lebih tepat lagi waktunya. Iblis itu lihai sekali mencobai kita di dalam saat yang tepat ya. 40 hari kan, bukan mulai 3 hari terus habis itu mulai masuk gitu. Pertama nggak akan muncul motif 40 begitu ya. Terus habis itu ya 3 hari mungkin dia masih bisa tahan dan seterusnya. Tapi tidak, ini sudah 40 hari ya. Sementara 40 hari itu betul sih Israel juga makannya minim kan ya. Mereka kepingin daging tapi kan nggak ada di situ. Mereka mesti mencukupkan diri dengan mana kan, tapi setidaknya ada mana, ada roti di situ gitu, yang mereka bisa makan. Tapi di sini Yesus nggak ada roti. Jadi waktu dikatakan di sini, jika engkau anak Allah, ya, coba lihat dulu cerita di Exodus Israel. Kamu pasti tahu kan ya, Israel anak-anak Allah itu mereka makan roti. Setiap hari mereka makan roti, dipeliharakan oleh Allah. Kamu anak Allah kan, pengumuman kan itu dari langit kan, anak Allah kan, seperti Israel kan, mana rotinya? Kamu nggak dipeliharakan oleh roti di sini. Jadi bagaimana? Mestinya kalau mengikuti cerita Israel, kamu mesti makan roti di sini setiap hari. Mana? Nggak usah yang enak-enak lah, sederhana, mana saja gitu. Jadi ini loh ada batu di sini kan nggak ada roti, nggak ada. Ini ada batu, ya ini aja rubah jadi roti begitu. Selesai kan? Lalu kamu akan menjadi sama dengan Israel. Menarik ya? Menjadi sama dengan Israel, atau Israel yang harus menjadi sama dengan Kristus. Yesus mesti menjadi sama dengan Israel, atau Israel yang mesti menjadi sama seperti Kristus. Ya, dari perspektif evangelical kita memang seringkali mengatakan ya Yesus Tuhan, pasti adalah Israel yang harus menjadi seperti Kristus. Tapi sekali lagi kalau kita baca di dalam cerita ini ya, maksudnya according to Christ, human nature, tetap bagaimanapun ya, karena kita percaya Yesus kan bukan cuma divine tapi juga wholly human kan ya, divine yang became human. Maka di sini kita bisa melihat ya bahwa apa yang dialami oleh Yesus ini sudah lebih dalam daripada apa yang dialami oleh Israel gitu, setidaknya ya, di dalam bagian ini, karena ada motif roti, mana dan sebagainya. Maka waktu iblis di sini mengatakan ini ada batu ya, kamu rubah menjadi roti. Saya tertarik dengan komentar dari ini siapa ini Craddock saya mengatakan bahwa ya sedikit mirip seperti yang tadi saya bilang ya, ini pencobaan yang akan dialami oleh seluruh manusia, tapi dia terutama menyoroti ini pencobaan ini adalah pencobaan paradigmatik ya, yang akan menguji pelayanan Yesus berikutnya itu nanti akan bagaimana.
Karena pelayanan Yesus yang berikutnya itu akan berhadapan dengan ini, gitu. Berhadapan pencobaan-pencobaan ini. Ini pencobaan paradigmatik, pencobaan model untuk pelayanan Yesus berikutnya. Gitu. 3 pencobaan ini. Ya, ini kan kebutuhan yang real kan, saya. Dan Yesus betul-betul lapar kan ya. Yesus betul-betul perlu itu. Bagaimana dia akan melayani itu? Saya baca kutipan ini ya. Kutipan dari Craddock, we may surmise that Jesus is struggling with what it really means to be about God's business. This first temptation is not only personal but social. Ada social dimension. Will Jesus' ministry be one of turning stones to bread? Apakah pelayanan Yesus itu akan menjadi seperti ini, yang merubah batu menjadi roti? Sudah tahu ada ini ya, ada kepercayaan di dalam catatan Injil yang bukan Injil yang kita terima secara kanonikal. Ada cerita Yesus yang mengambil tanah, terus dia begini terus dilepas jadi burung. Ada kan ya? Ada nggak saya? Pernah baca sih, nggak harus ya, paling nggak sudah pernah dengar gitu ya. Itu will be very comparable dengan transforming stones to bread. Itu enggak dilakukan Yesus ya, di dalam catatan Injil yang kita terima baik Matius, Markus, Lukas atau Yohanes. Justru pencobaannya ada di situ. Bukan kebetulan ini menurut saudara. Menurut saya bukan kebetulan ya. Pencobaannya justru adalah di situ. Yesus bukan enggak bisa merubah batu menjadi roti, pasti bisa. Tapi apakah pelayanan Yesus ini akan dikarakterisasi oleh ini, saya? Terus kalau enggak ada misalnya Herodes nggak setuju sama dia, kejar mau bunuh, terus Yesus keluarin tongkat, terus Herodes jadi kodok gitu langsung gitu ya. Seperti kayak cerita anak-anak ya, itu pangeran kodok dan sebagainya, terus ntar akhirnya kena spell dan sebagainya, terus dia balik lagi jadi Herodes waktu dia bertobat, Beauty and the Beast dan sebagainya. Wih, Injil kita jadi luar biasa menarik kali sudah ya, menarik kesesatannya maksudnya gitu. Tidak, saya kita nggak mendapati cerita itu Herodes yang jadi kodok lah, ntar siapa lagi, terus habis itu mendadak si Kayafas diapain, terus jadi keluar kupingnya panjang gitu misalnya ya. Nggak ada cerita itu bukan cerita Injil, dan Yesus nggak melakukan demonstrasi itu di dalam kehidupannya. Tidak. Air menjadi anggur betul, tapi itu bukan karena untuk main-mainan magical ini ya, showing off dia punya magical power begitu, bukan. Tapi betul-betul untuk mengkomplit kebahagiaan daripada orang yang dilayani di sana, yang pernikahan. Yesus celebrate pernikahan. Yesus mencukupi kebutuhan manusia. Compare dengan ini Dionysios mitos. Yesuslah sebetulnya sumber bahagia yang sejati dengan mengubah air menjadi anggur, karena di dalam cerita Dionysios ada gambaran perubahan air menjadi anggur juga di situ. Nothing to do dengan ini juga, dengan paradigma mengubah batu menjadi roti, tidak. Tekanannya bukan di situ, bukan. Jadi bagaimana saya? Yesus tidak mempergunakan supernatural power itu ya, untuk kemudian dengan gampang ya menyediakan kebutuhan bagi dirinya sendiri. Bahkan juga untuk di dalam pelayanannya, di dalam masa pelayanannya ya. Dan yang lebih menarik juga sebetulnya adalah dari jawabannya. Dari jawabannya kita bisa melihat kesulitan daripada pencobaan ya. Sekali lagi ya, ditarik mundur gitu. Yesus waktu menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Sekali lagi ya, Israel itu dipelihara oleh Tuhan makan mana, roti cukup meskipun minim ya, cuma mana, nggak ada daging di sana. Lalu kemudian Yesus sendiri setelah 40 hari dia nggak ada roti sama sekali. Sekali lagi saya, kalau mau rubah menjadi ada roti is just correct ya, karena memang toh puasa juga sudah selesai, sudah 40 hari. Tapi Yesus kemudian merelativasi kebutuhan mana ini ya. Inilah sudah ya, ini kita boleh pelajari dalam theology of fasting ya, theology of fasting yang sesungguhnya kita bisa baca dari ayat ini. Apa itu artinya fasting? Makan itu nggak salah, sudah. Makan itu tentu saja tidak salah. Tapi bahkan yang tidak salah dan tidak sinful pun ya, itu bisa direlativisasi ya dengan sesuatu yang lebih prior daripada itu, yaitu di dalam bagian ini memang nggak muncul ya, tapi kita membaca di dalam bagian misalnya Matius dikatakan ya, tapi mendengar firman yang keluar dari mulut Allah ya. Saya combine ya, ini Matius, Lukas memang nggak keluar kalimat ini ya. Lukas cuma meratifikasi manusia hidup bukan dari roti saja gitu. Tapi waktu kita combine dengan account dari Matius mengatakan tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah.
Apa sih itu fasting? Fasting itu bukan suppressing tahan makan roti, bukan. Tapi ada yang lebih penting daripada roti, dan roti tergeserkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang self denial, self denial itu penyangkalan diri, pikul salib. Penyangkalan diri terhadap hal yang memang berdosa itu sudah pasti, nggak usah ngomong lagi begitu ya. Kadang-kadang kita hal yang berdosa pun kita gagal untuk menyangkal diri. Seharusnya kita menyangkal diri apa yang memang berdosa, kan? Itu sudah nggak usah ngomong lagi, nggak usah diskusi lagi, itu sudah pasti begitu. Tapi kalau penyangkalan diri kita cuma sampai di dalam level ini, kita belum betul-betul mengerti apa artinya penyangkalan diri. Makan roti ini bukan dosa, tapi Yesus menyangkal bagian ini, menyangkal bagian yang tidak berdosa dan is just correct untuk makan, apalagi setelah puasa 40 hari. Ya ini betul-betul nanggep ya maksudnya. Pertama, makan roti pun juga nggak berpuasa, dan makan roti pun juga sudah nggak berdosa kan saya. Kita nggak berpuasa makan roti pasti nggak berdosa kan ya. Apalagi kalau sudah puasa 40 hari dan nggak makan terus setelah itu makan, sudah pasti nggak berdosa. Sudah 40 hari puasa, lu mau expect apa lagi begitu loh. Sudah 40 hari loh puasa, saya makan sekarang, it's just correct toh, memang harus makan, kalau enggak saya bisa mati kan, begitu loh. Tapi terus di sini bilang apa? Manusia itu hidup bukan dari roti saja, ditarik sekali lagi saya. Wah kita seperti kejam ya, kayak begini aturan Kristen. Kita enggak betul-betul mengerti apa artinya penyangkalan diri kalau kita cuma tahu menyangkal diri terhadap hal-hal yang apa itu berdosa gitu. Begitu kita di stretch sedikit kita bilang, sebentar. Lu keterlaluan ya stretch gua kayak begini gitu ya. Memang kita nggak dipanggil untuk dipermainkan manusia tentu saja gitu, tapi kita seringkali sangat kalkulatif di dalam penyangkalan diri kita ya. Sangat-sangat kalkulatif itu. Kita ditarik sedikit, kita bilang ini bukan bagian saya lagi loh sebetulnya gitu. Lu jangan nggak tahu loh, saya sudah sebat, saya sudah capek banget tahu gak? Sudah puasa 40 hari ini mesti makan sekarang, nggak bisa nggak makan begitu. Manusia memang bukan hidup daripada roti saja, tapi sekarang mesti ada roti karena saya sudah puasa 40 hari. Lu mau apa lagi? Saya sudah mati-matian melayani Tuhan, tahu nggak? Jangan di stretch lagi begitu ya. Kalau kita baca di dalam kehidupan Yesus, banyak hal nggak ketemu dengan ini. Kayu salib itu is a stretching in the literal sense. Stretching itu betul, bukan stretching dalam pengertian gimnastik ya, tapi betul ditarik, dicabik sampai kepada titik yang penghabisan. That is kayu salib. Saudara mau cari yang apa? Mau cari stretching yang senam begitu di dalam kekristenan, nggak ketemu karena Yesus bukan senam di atas kayu salib, tidak, bukan. Ini stretch yang paling stretch, yaitu kayu salib. Dan kita dipanggil untuk menjalani jalan salib ini ke arah sana, tentu saja di dalam takaran yang nggak langsung lompat ya, tapi progresif, dan kita maju sampai ke sana di dalam takaran yang Tuhan pikir itu ya di dalam maha bijaksana yang terbaik untuk kita. Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Kamu pikir kamu datang sekarang ini just correct ya, saya sudah lapar-laparnya 40 hari nggak makan, terus kamu pikir kamu datang kasih proposal batu menjadi roti terus saya akan mengikut gitu, karena ini pertanggungjawaban juga bisa di hadapan Tuhan begitu. Tidak, manusia hidup bukan dari roti saja, ada yang lebih dalam daripada roti. Bahkan kebutuhan roti pada saat ini sangat-sangat urgent, tapi ada yang lebih urgent daripada roti, meskipun sekarang sudah 40 hari nggak makan. Sulit mengikuti kalimat seperti ini ya. Wah alangkah sulitnya, karena kita gampang sekali excuse di dalam kehidupan kita. Bukan cuma itu dosa pun kita excuse, apalagi setelah 40 hari nggak makan. Ya sudah pasti harus ada excuse Dosa pun kita bisa ada excuse-nya. Setelah jatuh di dalam dosa, gagal di dalam pencobaan, kita jatuh di dalam dosa, masih bisa ada penjelasannya. Kenapa saya gagal di dalam dosa gitu. Aduh manusia itu ya. Tapi saudara, dan saya dipanggil untuk menjalani cerita Kristus, bukan cerita manusia, bukan. And it is made possible karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ini bukan ajaran etika tinggi, makin tinggi terus sudah ditarik untuk menjadi orang yang harus berusaha dengan sekuat tenaga, sudah tidak. Ini adalah panggilan bahagia. You may live this kind of story. Ini adalah panggilan bahagia. Justru kalau kita nggak mengikuti cerita ini, kita akan berantakan kehidupan kita. Kita akan terus-menerus kacau, dipermainkan oleh pencobaan, dipermainkan oleh iblis. Yesus mendemonstrasikan di dalam kehidupan apa artinya bisa taat di dalam temptation. Bukan cuma taat menyangkal diri daripada dosa, sekali gitu nggak usah ngomong lah, itu sudah basic Christianity, itu pelajaran katekisasi, itu kelas sekolah minggu bahkan begitu ya. Tapi yang kita baca di sini, Yesus menahan, bahkan setelah 40 hari, dia mengatakan, manusia bukan hidup dari roti saja.
Matius melanjutkan, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan kedua, Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi dalam sekajah mata. Ia memperlihatkan, lalu iblis memperlihatkan kepadanya, kepada Yesus, semua kerajaan dunia, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Ya, kuasa, kuasa. Sekali lagi yang mengutip Craddock, dia mengatakan, the second is political. Will Jesus submit to the ruler of this world in order to achieve good for the people of this world? Apakah Yesus akan submit kepada pemimpin-pemimpin dunia ini, seperti model di sini submit kepada iblis begitu ya, untuk kemudian mendukung pelayanannya gitu, cari kuasa-kuasa politik, cari orang-orang penting, cari orang-orang yang punya resources, orang-orang yang kaya, menghalalkan segala cara, pokoknya bagaimana pelayanan Tuhan harus jalan terus begitu ya, lalu kompromi sini sana gitu. Ini pencobaan sangat real kan saya, juga untuk gereja sampai pada saat ini. Segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Carilah fasilitas pada orang-orang yang memang mampu itu. Itu mempermudah pelayananmu, begitu kan saya, mempermudah kehidupanmu. Kalau lu nggak punya akses kepada orang-orang itu dan nggak bikin kompromi sana sini, hidupmu susah loh. Perdaganganmu bisa repot kalau nggak begitu. Pencobaan ini kan sangat real kan saya. Bukan cuma untuk pelayanan, tapi juga untuk kehidupan kita yang berdagang, yang studi, yang bekerja, dan semuanya, kehidupan keluarga. Segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Kalau saja engkau menyembah aku. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hukum yang pertama, saya. Hukum yang pertama. Berarti ini benturannya dengan apa, saya? Dengan idolatri kan ya. Idolatri apa, saya? Idolatri power, idolatri kuasa, idolatri access to that power. Wah, manusia kalau sudah mempergunakan power lalu abusing power sangat menakutkan, saya. Gereja juga nggak kebal dengan ini kalau kita nggak berhati-hati. Manusia yang abuse power lalu dipercayakan power, sekali lagi ya, mengutip perkataan terkenal Abraham Lincoln yang sering dikutip Ahok gitu ya. Saya sudah pernah kutip juga sih. Kalau kita mau melihat karakter seseorang ya, Abraham Lincoln bilang, pada dasarnya hampir semua orang bisa melewati adversity, kesulitan, difficulty. Itu semua orang akan lewat. Itu ujian yang biasa-biasa saja begitu ya. Pada dasarnya semua orang itu akan bisa lewat adversity. Itu belum pengujian, tapi the real pengujian adalah give him power, give her power, kasih dia kuasa. Kasih dia kuasa, di situ dia betul-betul diuji bagaimana karakternya. Justru waktu dia ada kuasa. Bukan menguji orang lewat kesulitan sana sini. Itu menurut Abraham Lincoln biasa itu. Siapa yang nggak akan lulus di sana? Wah, ini optimis sekali ya. Memang dia dari kecil sudah biasa susah sih orangnya. Ya, itu jadi Abraham Lincoln percaya adversity itu nothing, itu ujian biasa. Itu even bukan ujian, itu ujian TK, kindergarten gitu. Mau betul-betul ujian sungai, kasih dia power. Nanti kita ngomong lagi bagaimana dia menggunakan power. That is real ujian. Betul, saya di dalam bagian ini ya. Ini bukan bagian yang menyetujui Lincoln, tapi Lincoln sebenarnya senada dengan Lukas ini ya, yaitu dikatakan di sini segala kuasa dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Asal saja engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Gampang kan, sederhana. Asal saja engkau menyembah aku, bikin sedikit lubang lah untuk certain idolatri gitu. Kamu boleh tetap percaya Yesus, percayalah Yesus gitu, percaya Yesus, tapi bikin certain idolatri sedikit dong, supaya hidup agak sedikit gampang begitu loh, nggak usah terlalu susah ya. Kamu cuma menyembah Tuhan, nggak punya kenalan sana sini repot juga kan. Tuhanmu juga nggak terlalu konkret begitu loh soalnya. Jadi bikin lubang sana sini, idolatri ini itu, ya lalu hidup jadi lebih lancar, hidup jadi lebih gampang. Yesus mengatakan menyembah Tuhan, menyembah Allah. Di dalam bagian lain dikatakan, kalau kamu menyembah Tuhan itu berarti kamu nggak menyembah Mammon, itu nggak kompatibel. Kalau kamu menyembah Tuhan sudah pasti bukan menyembah Herodes, itu juga nggak kompatibel. Kalau kamu menyembah Tuhan, kamu juga nggak berusaha untuk menyembah
orang-orang yang kamu layani dengan berusaha menyenangkan mereka, itu juga nggak kompatibel. Menyembah Tuhan saja, Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iblis mencobai apa? Sudah langsung dideteksi dengan tajam ya oleh Yesus sendiri. Ini adalah idolatri. Kalau kita penggabungkan bagian ini dengan kejatuhan Adam dan Hawa juga bisa dapat perspektif yang lain lagi, atau kita gabungkan lagi dengan ini Johannine Letters yang mengatakan ya, manusia itu dicobai oleh keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup ya. 3 itu kan, ini kan juga 3 Lalu kita bisa lihat juga dari perspektif kejatuhan Adam dan Hawa ya. Ada bagian idolatri juga sudah di situ. Saudara perhatikan kalau di dalam Kejadian 3 kan nggak ada temptation direct. Sudah, kamu nggak usah menyembah Tuhan lagi. Semua perkataannya bohong begitu ya. Menyembah saya itu setan goblok sekali mencobai orang seperti itu ya. Ini nggak pakai pencobaan seperti itu sudah di Kejadian 3. Tapi kalau kita mempelajari, kita observe ya, itu ada idolatrinya sebetulnya. Tapi sayang Adam dan Hawa nggak menangkap bagian ini ya. Lalu mereka makan saja bagian itu karena mereka mau menjadi seperti Allah. Sama kan saya ditawarkan kuasa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Segala kuasa dan kemuliaan itu akan kuberikan kepadamu ya. Asal saja engkau menyembah kepadaku ya. Nggak perlu menyembah sampai kayak begini, saya nggak perlu. Cukup dengan meragukan perkataan firman Tuhan. Lalu mempertimbangkan proposal daripada iblis. Cukup. Nggak usah menyembah begini nggak perlu. Setan nggak perlu lah sampai kayak begitu. Itu setan agak minder kali ya. Setan minder perlu digini-gini. Setannya agak krisis identity gitu ya. Ada persoalan psikologis begitu ya. Jadi dia kalau setan canggih nggak perlu kayak begitu. Saya nggak perlu. Yang penting digoyang bagaimana iman seseorang kepada firman Tuhan. Sudah cukup untuk setan. Sudah akan membawa dia ke dalam kejatuhan dosa. Sekali lagi, Yesus mengatakan dan mensoroti bagian ini ya. Ini apa? Kita mesti belajar seperti Yesus ya. Sekali lagi ya, ini jangan cuma baca Jesus according to his divine nature, tapi Jesus according to his human nature. According to his human nature, dia punya kepekaan untuk membaca. Ini idolatri ini sebetulnya. Kuasa, saya punya banyak akses, tapi terus kemudian saya mulai menduakan Tuhan. Tuhan bukan lagi satu-satunya sumber pengharapan. Tuhan sih ya, uang juga dong. Tuhan plus, apalagi ya. Kalau uang mentok, Tuhan keluar begitu. Tapi sebelum uang mentok ya, uang dulu lah, sedikit-sedikit ngerepotin Tuhan ya sungkan juga ya. Tuhan kan very busy orangnya. Misalnya begitu ya. Sampai sebut Tuhan orang lagi gitu. Karena kita pikir Tuhan betul-betul seperti orang. Tapi di sini tidak, kita mendapat prinsip sederhana ya, menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Ketiga, Yesus kemudian dibawa ke Yerusalem dan ditempatkan di hubungan bait Allah ya. Lalu iblis itu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," ya Saudara melihat di sini balik lagi kan penggoncangan identitas. Jika engkau anak Allah, kalau kita bandingkan dengan peristiwa baptisan, engkaulah anakku yang kukasihi, kan sudah jelas kan identitasnya. Tapi di sini digoyang-goyang lagi, jika engkau anak Allah. Apa betul engkau anak Allah? Jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Ini apa maksudnya? Ini apa bagian ini ya? Very rich, kita bisa soroti dari perspektif berbagai macam perspektif. Yang kita soroti di sini hari ini juga sudah sebagian saja sebetulnya. Cuma dalam pengertian ini bukan cuma penggoncangan identitas saja, itu satu hal begitu ya. Penggoncangan identitas, betul nggak kau anak Allah? Kalau anak Allah itu berarti begini begitu ya, disuruh membuktikan diri, melakukan sesuatu baru dikonfirmasikan bahwa dia adalah anak Allah. Kita sudah bahaskan bagian ini. Identitas itu sesuatu yang given dari Tuhan, bukan sesuatu yang kita buktikan. Ya, kita sudah pernah bahaskan bagian ini. Cukup sering sebetulnya. Saya mau membahas dari perspektif yang lain lagi, yaitu dalam pengertian apa Iblis sendiri juga punya story, apa itu artinya menjadi anak Allah. Ini benturan story, benturan jalan cerita begitu. Anak Allah itu apa sih? Nah, ini proposal daripada iblis. Anak Allah itu menurut saya ya, kalau manusia itu betul-betul adalah anak Allah, kalau dia betul-betul adalah keturunan Allah, maka begini ya, harusnya sebagai anak Allah itu seharusnya waktu dia menjatuhkan diri ke bawah,
itu nanti akan ada dikirim malaikat-malaikat untuk melindungi dia. Itu anak Allah namanya begitu. Sekali lagi saya, story of anak Allah yang dipropos oleh iblis. Kalau kamu adalah anak Allah yang dikasihi kan, betul kan, dikasihi. Jadi kamu akan luput daripada semua kecelakaan. Itu anak Allah. Versi siapa saudara? Versi Alkitab, bukan versi iblis. Sudah dengar ya kalimat ini ya, versi iblis. Kalau saudara adalah anak Allah, gak akan mengalami sakit penyakit, tidak akan mengalami kecelakaan, gak akan mengalami kebangkrutan. Karena malaikat akan semuanya datang menolong saudara, melepaskan saudara daripada semua kecelakaan-kecelakaan itu. Ini versi siapa saudara? Versi iblis menurut ayat ini. Bukan versi Alkitab, versi iblis saudara. Story yang menarik kan? Oh menarik saudara, siapa yang gak mau? Saya mau jadi anak Allah. Siapa yang nggak mau kesandung malah jadi batunya yang rusak, bukan kaki saya yang luka begitu. Ini saya mau begitu kan ya. Ketabrak truk yang buyar semua, saya tetap jalan. Apa ya itu tadi ya? Oh truk toh, saya pikir nyamuk gitu misalnya ya. Wah siapa yang nggak mau ya? Tapi ini versi siapa? Versi iblis ya, bukan versi Alkitab, versi iblis. Yesus bisa loh saya melakukan ini. Saudara dan saya susah sih melakukan ini ya. Karena kalau nggak datang malaikat bagaimana gitu kan ya. Tapi Yesus betul-betul bisa sebetulnya. Dia punya kuasa sudah di atas kayu salib. Kalau dia mau panggil malaikat-malaikat itu seperti versinya iblis. Dia ada kekuatan untuk itu dan dia berhak sebetulnya karena dia memang betul-betul adalah anak Allah. Tinggal panggil saja. Itu malaikat sudah siap menolong dia di atas kayu salib. Tapi dia tidak melakukan itu karena itu adalah versi iblis, bukan versi daripada Alkitab. Itu versi iblis. Saya bukan mengatakan ajaran ekstrim ini ya, makin banyak kecelakaan itulah makin anak Allah. Ya bukan juga gitu. Mungkin karena kita nggak hati-hati nyebrang bisa juga kan. Jangan ditafsir sebaliknya ya, terus sudah meradikalkan di dalam pikiran yang nggak karu-karuan begitu dengan mengatakan makin banyak sakit penyakit. Kalau menurut GRII itu makin adalah anak Allah. Ya nggak tentu saya. Mungkin kita karena terlalu banyak makan ngawur bisa juga karena kita tinggal di Kelapa Gading jadi susah gitu ya, banyak temptation akhirnya kita terlalu banyak bukan cuma roti dan daging dan ini dan itu. Akhirnya kita jadi kena penyakit gitu. Nggak tentu kita menjalankan story anak Allah seperti Yesus Kristus. Tapi yang di sini apa yang dikatakan? Yang di sini dikatakan adalah ya ini menyalahgunakan firman Tuhan. Yesus menjawab dengan sederhana, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu mencobai Tuhan kalau menurut Yesus. Orang yang menghidupi story anak Allah seperti ini ya. Setiap kali dia di dalam kesulitan, setiap kali dia jatuh, setiap kali dia apalagi jatuh karena kesalahannya sendiri begitu ya, karena dia sendiri yang lompat di situ, terus masih mengharapkan pertolongan Tuhan. Yesus mengatakan itu namanya mencobai Tuhan Allahmu. Kita nggak berhak untuk berserah kepada Tuhan waktu kita nggak menjalankan bagian kita. Sekali lagi ya, kita nggak berhak kita minta perlindungan Tuhan kalau kita sendiri nggak menjalankan bagian kita. Orang yang makan sembarangan misalnya, terus dia bilang, ya saya makan sembarangan, saya ada di dalam kedaulatan Tuhan gitu ya. Orang di Singapura akan bilang your head. Kalau orang Jawa bilang ndasmu begitu ya. Kalau patung pakai istilah rupamu gitu. Your head. Yang enggak pasti itu. Kalau kita enggak jaga kita nggak bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, terus kita bilang kedaulatan Tuhan, saya berserah kepada providensia Tuhan. Oh pasti tidak, sudah pasti nggak jalan bagian itu, karena kita nggak melakukan bagian kita. Berserah seperti ini berserah fatalis namanya. Orang itu baru bisa berserah waktu dia menjalankan semua yang menjadi porsinya. Waktu dia tidak mencobai Tuhan, waktu dia mengerjakan memang apa yang menjadi bagiannya itu dia kerjakan semuanya. Setelah itu, to the best of my knowledge, my conscience, semuanya saya kerjakan. Sekarang saya berserah kepada Tuhan karena saya sudah melakukan bagian saya. Itu baru boleh berserah, baru bisa berserah, baru bisa mengatakan aku menyerahkan kepadamu. Tapi kalau kita nggak mengerjakan bagian kita, terus habis itu kita aku menyerahkan kepadamu, Tuhan akan bilang, loh justru aku menyerahkan kepadamu. Terus kita balik, loh aku menyerahkan kepadamu, aku menyerahkan kepadamu. Jadi main pingpong ya, main pingpong, smash dan sebagainya sama Tuhan gitu. Ini aneh sekali gitu. Orang Tuhan menyerahkan kepada kita, kok aku serahkan kepadamu. Kita kerjakan sampai tuntas bagian kita, lalu kita bilang Tuhan aku serahkan kepadamu. Maksudnya apa? Saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Sekarang aku serahkan kepadamu untuk memberkati. Seperti anak kecil itu saya menyerahkan roti yang nggak ada. Ini sudah the best yang saya berikan. Nggak ada lagi yang saya tahan. Saya serahkan padamu Tuhan. Lalu Tuhan memberkati. Karena dia sudah memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Baru bisa berserah, ya sudah itu istilah berserah, sudah istilah tinggi sekali. Bukan cuma berserah di dalam pengertian. Sudah deh saya sudah
Sudah deh, nggak bisa apa-apa lagi, memang mesti berserah kepada Tuhan. Itu agak rendah saya istilah itu ya. Kadang-kadang agak confused sama istilah give up begitu loh saya. Give up, berserah, menyerah, terserah dan sebagainya, semua mirip-mirip di dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris itu berserah, itu total surrender. Saya menyerah kepadamu, menyerah di dalam pengertian saya, I surrender all. Saya sudah melakukan bagian saya dan saya menyerah, saya kalah terhadapmu Tuhan. Saya nggak bisa kontrol kehidupan ini. Sekarang biar engkau yang mengontrol, tapi ini saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa berikan kepadamu. Saya berikan kepadamu. Itu namanya berserah. Berserah itu ada sacrifice. Bukan berserah, oke Tuhan saya sekarang, saya tahu deh memang hidup ini kalau nggak bergantung kepadamu susah ya. Saya sudah capek kontrol gini terus, jadi saya berserah sekarang. Itu berserah apa saya? Berserah yang sangat-sangat dangkal pengertian seperti itu. Anak ini loh yang menyerahkan kepada Tuhan, itu berserah. Dia ada 5 roti 2 ikan, lalu aku berserah kepadamu. Itu korban, dia kehilangan sesuatu. That is berserah yang di dalam konsep Alkitab. Bukan berserah di dalam pengertian, oke lah saya nggak bisa lagi sekarang kau yang pimpin itu. Itu ya memang dasar orang sudah kejepit kali ya. Ya sudah harus seperti itu, mau apa lagi, memang dia sudah nggak bisa kok gitu. Tapi kalau penyerahan diri kita itu lebih banyak diwarnai dengan model-model yang seperti ini ya. Gambaran-gambaran seperti ini ya, itu kekristenan kita jauh dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Meskipun tentu saja Tuhan mengakomodasi kelemahan kita ya. Tuhan mengakomodasi karena Tuhan memang sabar, Tuhan sabar sekali. Balik lagi kepada bagian ini ya. Saya baca kutipan dari Craddock tentang yang ketiga ini. The third temptation misalnya is religious. Will Jesus win Jerusalem by coercing faith, dengan memaksakan iman, avoiding death, menghindari kematian by the display of supernatural power? Apakah Yesus akan melarikan diri dari kematian ya? Apakah Yesus akan memaksakan iman atau menimbulkan iman itu dengan display supernatural power seperti ini? Jawabannya tidak. Tidak. Karena menurut Yesus ini namanya mencobai Tuhan. Bukan itu saya, tidak. Terakhir saya, iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya, menunggu waktu yang baik. Wait for the opportune time. Kita sudah bahas ya prinsip ini ya. Ini sangat khas Lukas ya, kepekaan terhadap waktu, terhadap momen ya, karena dia kan history of salvation. Kalau sudah membaca di dalam account Matius misalnya mengatakan bahwa setelah itu terus malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Lukas nggak terlalu tertarik dengan cerita ini, dia nggak mencatat malaikat-malaikat melayani Yesus. Kita percaya pasti historical malaikat betul-betul melayani Yesus, tapi bagian ini Lukas mengomit bagian itu entah karena alasan apa, tapi yang menurut dia lebih penting adalah dia melihat dari perspektif ini ya, iblis yang berusaha merusak pekerjaan Tuhan, rencana keselamatan Tuhan dengan selalu menunggu opportune time, dengan waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan manusia di dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Kita mesti peka terhadap hal ini ya. Kalau iblis saja peka terhadap kelemahan kita, lalu kita sendiri nggak peka terhadap saat-saat di mana kita lemah, ya kita akan jadi bulan-bulanan daripada iblis. Sekali lagi ya, iblis itu bukan ngawur ya, terus habis itu dia lempar kira-kira 1 miliar panah begitu dengan harapan di antara 1 miliar ya mestinya paling sedikit 2 panah nyampe begitu ya. Oh tidak, itu bukan cara pekerjaan iblis itu. Wah panah nggak habis-habis, pokoknya setiap detik panah terus gitu dengan harapan namanya orang bahasa Indonesia itu apa, sehebat-hebat tupai meloncat akhirnya jatuh juga begitu ya. Lalu dengan harapan itu ya pokoknya panah aja terus kasih terus setiap detik, ntar lama-lama jatuh juga. Oh tidak, tidak. Iblis nggak boros-borosin panahnya, dia tunggu opportune time. Ada bagian yang nggak ada gunanya dia menyerang, dia akan berhenti daripada menyerang. Iblis itu sangat mengenal kairos, sangat mengenal momen yang tepat. Alangkah celakaannya kalau kita orang Kristen nggak mengenal momen pertolongan yang dari Tuhan, momen keselamatan waktu datang kita lewat ya. Waktu momen kita lemah, kita tahu kita perlu sangat bergantung kepada Tuhan, kita nggak sadar, kita pikir kita kuat, kita masih oke. Alangkah celakaannya kehidupan orang-orang Kristen. Karena iblis pun punya kepekaan terhadap momen seperti ini. Kapan iblis melancarkan lagi? Memang betul kan di sini dikatakan opportune time. Waktu Yudas mencobai itu iblis masuk ya, pada saat yang tepat, lagi-lagi pada saat yang tepat. Lalu waktu Yesus setengah mati di atas kayu salib ya, the wilderness of all wilderness, kayu salib. Muncul lagi kan kalimat ini, jika engkau adalah anak Allah, melalui
Kalimat-kalimat yang muncul dari bawah itu bukan iblis betul-betul iblis seperti di sini, tapi iblis melalui perkataan orang-orang yang membenci Yesus. Tapi kalimatnya dari iblis itu jelas. Sama kan berkatanya, jika engkau anak Allah, dia mengulang lagi pencobaan ini dengan mengharapkan kali ini lu pasti jatuh. Kali ini akan jatuh. Terakhir saya, kita dipimpin Roh Kudus untuk masuk ke dalam peristiwa padang gurun. Memang yang mencobai bukan Roh Kudus. Yakobus mengatakan Allah itu tidak mencobai dan tidak dicobai. Tapi kita dipimpin ke sana. Mungkin saudara tanya, kalau begitu mengapa doa Bapa kami mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Kenyataannya Dia sendiri yang membawa kita ke dalam pencobaan. Double perspektif saya. Dari sisi Tuhan memimpin kita ke padang gurun. Lalu di situ kita dicobai. Kenapa kita tetap perlu mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Karena kita sadar padang gurun itu bukan sesuatu yang kita tantang, padang gurun itu bukan sesuatu yang kita karena ayo sini datang padang gurun, mau 70 padang gurun juga oke, begitu ya. Oh tidak, itu orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak mengenal dirinya dengan tepat. Kita berespons secara rendah hati di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus kita gagal di dalam pencobaan, sudah pasti gagal. Karena manusia juga pada gagal, Adam gagal, kita gagal, semua gagal. Kristus taat dan Kristus overcome temptation ini. Maka kita berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Oh Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan saya. Kalau boleh, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini orang yang mengenal dirinya dengan tepat, bukan sok hebat begitu ya, bukan sok kuat, sok lulus, sok akan bisa menerjang semua pencobaan. Nah, akhirnya terus jatuh seperti Petrus gitu kan kalimat. Meskipun mereka semua akan meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, aku akan mati bersama dengan engkau. Wah luar biasa kalimat itu ya. Terus habis itu, dia nggak berani mengakui dia identitasnya siapa. Bukankah kamu yang berjamaah? Oh bukan saya. Denial of identity. Petrus jatuh akhirnya ya. Karena apa? Karena terlalu self confidence. Kayaknya Tuhan memberkati kita semua. Kayaknya Tuhan memberikan kepada kita kepekaan dan memberikan kepada kita kemenangan menghadapi pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mohon supaya Engkau yang mau menolong kami di dalam pergumulan kami, di dalam kami dealing dengan berbagai macam pencobaan. Tuhan hadir karena Tuhan juga pernah menang, dan kami rindu boleh berbagian di dalam kemenangan Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, dan berikan kepada kami anugerah Tuhan, beri kepada kami kecukupan pemeliharaan Tuhan seperti yang Engkau janjikan, dan kami akan melihat bahwa di dalam Engkau kami akan menjalani kehidupan yang juga ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.